kemudian keputusan dalam dilema etika. Begitu Pak. Waktunya. Ya Pak, kita mulai ya Pak. Ini pertanyaan yang pertama Pak yang saya tanyakan kepada Bapak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mungkin sebagian guru tidak tahu hasil barang ini, tapi nama lain ada di mengambil keputusan baik maksudnya dalam mengambil keputusan itu dihadapkan sebuah keputusan yang menimbulkan perubahan. Satu harus dua masalah, dua yang ambil keputusan salah satunya harus diambil tapi yang terbaik, sama-sama baik tapi yang terbaik. Itulah dilema antara salah satunya itu silakan dibuka moral kasusnya, tapi kita mengambil keputusan, namun kita juga dihadapkan terhadap suatu sistem yang kita anggap kurang tepat. Dari situ juga kita bisa berjalan dengan hal-hal yang kurang baik. Kita akan melakukan perpisahan. Tak boleh. Tak boleh. Anak-anak berkata ingin diadakan suatu acara Yang mereka merasa senang, mereka bahagia. Di satu sisi kita tidak boleh mengambil uang atau melanggar kode etik, melanggar peraturan pribadi. Tapi anak-anak juga ingin diberikan kesungguhan dan keluarga menyampaikan pesan-pesan kita ada Istilahnya dia mengekspresikan kebahagiaan siswa kita dalam bentuk seperti itu. Ya, jadi kita harus bisa mengambil keputusan walaupun kita dianggap salah, namun kita juga bisa memilih suatu acara yang tidak harus Berarti bisa mencari alternatif yang lain selain dalam mengambil atau melakukan keputusan yang Bapak katakan tadi. Kemudian juga kayak kemarin Ricci itu tidak masuk sekolah. Iya betul Pak. Sedangkan dia harus ujian. Ya, kalau kita biarkan Ricci tidak ujian, Ricci akan tidak lulus. Setelah kita tahu masalahnya, kita putuskan oke, Ricci kita tunggu waktunya untuk ujian. Jadi Ricci bisa ujian, walaupun sampai sekarang belum bisa ada untuk ijazah. Inspirasi Pak. Saya memang
untuk mengikutkan uji tadi ke ujian kan hasil usaha bukan Iya, keputusan saya keputusan sendiri. Ya, sudah dirembukan Ya. dari pihak sekolah. sekolah koordinasi dengan dinas pengawas sekolah Jadi kita memang benar-benar mengambil keputusan yang terbaik baik untuk anak dan juga untuk sekolah. Untuk pertanyaan kedua nih Pak, kayaknya perbincangan kita semakin menarik nih. Silakan Pak ngopi ya. Terus apalagi Bu? Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Kita lihat lagi masalahnya seperti apa. Dalam ambil keputusan kalau kita paksakan atau instan ambil keputusannya itu akan salah. Jadi saya lihat dulu, saya katakan dulu mana yang kira-kira lebih baik, lebih ada manfaatnya. Ya, tadi misalkan uji tidak usah ikut ujian, nanti dia putus sekolah. Tapi kalau kita berikan dia kesempatan untuk ujian, mungkin dia atau memang tuh ada nasib depan dia punya ijazah, dia bisa balik sekolah. Kita lihat aja, kita kerja aja sekarang minimal sekolah itu memang anak-anak sih. Kalau dia punya bekal itu, ya, memang ijazah itu menunjukkan bukan itu. Tapi itulah bukti kita sekolah. Ijazah itu bukti kita sekolah. Untuk masalah belajarnya itu bisa belajar dimanapun. Untuk legalitas belajar, kita punya identitas kalau kita pergi sekolah. Jasa kita diterima bekerja kalau di negara kita masih butuh jasa, belum membutuhkan skill nanti uang jasa baru skill baru dibagi sebenarnya dia bisa dapatkan. Kita pilih dulu Bu masalahnya apa, kebermanfaatannya seperti apa, lebih baikkan atau lebih untuk sekolah dan untuk sampai keputusan salah. Salah kalau disalahkan anak juga bisa Jadi intinya azas manfaat. iya, asas manfaat yang selalu berpihak pada siswa dalam Sesuai kebutuhan apa yang salah berpihak ada siswa. siswa. Walaupun siswanya yang ada salah. Tapi walaupun misalnya kadang-kadang salah sebagai guru, ya kita harus bisa apa ya, menahan emosi juga Pak, melakukan KSP itu di dalam kegiatan pembelajaran. Karena butuh apa? Iya, dalam proses itu tidak instan. Kita tidak bisa, kita berharap harus istilahnya harus lebih efektif, tapi dalam pelaksanaannya banyak sekali tantangan yang harus kita jalani untuk menuju sesuatu yang lebih baik lagi. Betul. Dan proses Konsisten. Baik Pak, untuk pertanyaan yang ketiga nih Pak, langkah dan prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang pertama kita identifikasi masalahnya itu bisa dilaksanakan secara maka bisa ditunda. Kemudian besar atau kecil masalah tersebut, siapa saja yang terlibat, bagaimana teknik atau cara mengatasinya. Kemudian apabila ini kita publikasi kira-kira anak ini seperti apa, ya. Dan yang terakhir kita evaluasi apakah keputusan kita ini sudah benar atau belum. Yang jelas identifikasi, kita petakan masalahnya seperti apa, besar atau kecilnya, kita tentukan bagaimana
siapa saja yang harus kita libatkan untuk kemudian kita ujikan apakah kebebasan kita ini pro kontra atau tidak. Alami saja sebenarnya apabila kita masuk dalam sebulan tiga mungkin dekat kantoran kerjasama prosedur yang sudah dijalani sudah berproses baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus Bekerja sama dalam keputusan kita itu tidak boleh gegabah, tidak boleh terburu-buru, harus berkoordinasi, harus tahu masalah dulu seperti apa akar masalah, tahu duduk persoalannya seperti apa, baru kita berpikir bagaimana cara prosedur itu sudah kita jalankan, sudah ada koordinasi, sudah konsultasi, kolaborasi dengan wakil, dengan guru, dengan wali kelas, dengan orang tua, masyarakat, sudah kita lakukan semua. Saya akan bersama saja karena masalah juga baik masalah kita harus koordinasi dengan masyarakat. Insya Allah di tanah kita nanti akan ada sesi pemikiran bersama warga. Warga juga ingin bekerja sama kolaborasi dengan sekolah. Majukan sekolah tidak cuma kita yang ada di dalam sekolah saja yang ingin bekerja. Semua aspek cukup bangga di sekolah ini karena untuk warga situ baca aset apabila sekolah ini nantinya baik ada kebanggaan warga selain kita yang ada di dalam semua pihak kontribusi untuk memajukan sekolah, untuk mengambil keputusan tergantung juga juga dalam selalu berkoordinasi betul sampai ada pro dan kontra mencari solusi yang baik untuk mencintai. Selanjutnya apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus tantangannya memang itu datang terbesar pada diri sendiri. Mau nggak kita menjalankan role of the game, bahasa sepak bola, peraturan yang berlaku. Tapi juga peraturan yang berlaku itu akan kita kolaborasikan kebijakan-kebijakan yang ada
cerai itu pasti tidak bisa kita memuaskan hati masing-masing orang. Jadi ya, dalam mengambil keputusan misalkan selesai masalah itu bisa selesai, oh kita rasa mampu. Tantangannya kadang kita mau nggak menyelesaikan masalah itu. Dan kita kayak ada misalkan masalah, kamu aja yang menyelesaikan, saya itu kan masalahnya Seakan-akan dia tidak lepas tangan ya, padahal fungsi kepala sekolah kan sebagai jadi orang yang masalahnya dilempar ke sana ke sini, jadi merasa dia itu dilema tersendiri untuk kepala sekolah. mempunyai perasaan tersendiri, Iya. mempunyai dilema untuk dirinya sendiri. Jadi memang kita harus jadi diri kita sendiri dulu intinya Pak, dalam Tantangannya jadi kita Iya. sendiri mau nggak kayak mau nggak mau melanjutkan sekolah. Kalau mau dihitung-hitung jauh apa macamnya wilayah ya kampus sebetulnya, seperti itu kan. tapi Ada nilai baik atau nilai yang ingin saya tanamkan di sini, bagikan di sini dari anak itu tujuan kita. Yang baik saya tahu akan dituangkan di sini. Tangannya rekan-rekan mau atau tidak, tidak diajak menerima kadang tidak. Lagi-lagi butuh proses, butuh waktu, butuh kerjasama. itu tadi jadi intinya tetap butuh proses, butuh waktu, butuh kerjasama, dibutuh hati dalam suatu tim, maka kita akan selalu kompak. Yang saya tangkap ya. Kalau salah dikoreksi loh Pak. Masih belum. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, kayaknya masih ada 3 pertanyaan lagi buat Bapak. Nanti lagi boleh tak? Boleh Pak, silakan ngopinya. Ya. Silakan ngopinya. Belum pasang. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya itu seperti apa yang Jadwal itu tentang menyesuaikan kondisi, menyesuaikan masalah yang ada. Yang jadwal rutin itu pastinya setiap bulan kita refleksi mingguan itu ada waktu bisa lewat grup WhatsApp, bisa lewat kita panggil tim, tapi secara menyeluruh bulan ya juga bisa kita lakukan refleksi tentang program kerja yang sudah di bulan tersebut. Namun juga kita lihat masalahnya adanya anak itu misalkan Februari ada anak menyeberang serempet, kita harus selesaikan segera. Jadi bawa ke puskes, jadi penanganan yang baik, temukan orang tuanya, kasusnya seperti ini, bukan lalai hanya menyeberang jalan karena tidak lihat kanan kiri. Bisa kita koordinasikan bahwa bisa kita laksanakan. Dan intinya jangan menunda-nunda masalah itu. semakin panjang? Yang pertama semakin panjang, kedua nanti lupa. Semakin Kalau lupa nanti justru timbul masalah masalah. baru. Jadi kalau bisa kita selesaikan pada saat itu, waktu itu ya kan Ya, tapi kalau belum bisa kita lakukan, mungkin bisa cari solusi betul. bercerita dengan lain. Nah, betul. Kalau tidak bisa mendapatkan hari itu, kita butuh orang yang bisa kita minimal
minimal kita cerita itu berbagi, nanti ada lah ide-ide atau sarannya gitu. Itu atau koordinasi lebih cara ambil Di sini sangat panas loh, sangat menarik. kopinya Sangat tadi semakin panas. dingin. Silakan dulu loh Pak Didi. Pembelajarannya Kalau- wawancaranya iya. semakin panas, kalau kopi saya semakin dingin. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus? Siapa saja membantu. Kembali lagi kita lihat ya kan kita identifikasi dulu kasusnya seperti ini, besar, apa, sulit atau sedang atau ringan. Kita dari kasus itu kita bisa lihat terus siapa saja yang akan kita minta bantuan, kita ajak untuk bila kasusnya cukup besar, kita bisa utamakan kita ini kan anak-anak kalau dulu misalkan bisa kalau sekolah dulu kan, tapi kalau sekolah tidak bisa menyelesaikan ada sengketa dengan dinas bisa menyelesaikan, nanti ada lagi pihak yang lebih tinggi lagi. Juga kalau masalahnya dirasa ringan, kita bisa selesaikan dengan sendiri. Saat itu perlu mungkin perlu dampingi bisa kita insidental istilahnya, selesaikan juga bisa kita selesaikan sendiri. Kalau buang sampah sembarangan kan bisa kita selesaikan sendiri. Tetap itu menjadi evaluasi, menjadi pembelajaran bahwa yang disampaikan ke kepala sekolah ke guru itu dijadwalkan kan pembinaan kita sampaikan kepada guru. Jadi guru bisa orang tua dalam mengatasi permasalahan belajar siswa kita akibatkan apa sebenarnya kok nggak bisa baca, nggak mau baca, ketika dia baca punya apa permasalahannya, latar belakangnya apa, pemetaan awal kan apa, kebutuhan siswa apa, kesadarannya seperti apa, wali kelasnya sudah berperan apa belum, guru tiketnya kita libatkan semua, wakil-wakil sesepuh atau yang senior pendapatan tergantung kasusnya. Tidak semuanya ikut dan tidak semua juga bisa kita libatkan. Ada poin-poin atau masalah yang bisa kita ajarkan cukup berapa orang. Kalau kenaikan kelas harus
menyelesaikan masalah dengan tepat sasaran, itulah cara berkoordinasi. Banyak hal yang perlu belajar dari sesuatu sendiri kita bisa, siapapun kita bisa. Sehingga negaranya apapun rajin dan terus mau belajar. Terus yang ambil keputusan mungkin hari ini nanti mengambil keputusan salah, ke depan ada kasus lagi belum selesai. Sangat bagus buat saya, sangat apa, memberikan pembelajaran buat saya dari cerita Bapak, semoga saja kedepannya saya bisa mengambil suatu keputusan yang bijaksana. Cerita Bapak tadi kan bisa mencontoh-contoh menerapkan apa yang sudah Bapak ceritakan tadi untuk kehidupan pribadi saya, baik di sekolah, yang baik baik untuk di sekolah maupun di lingkungan masyarakat saya. Tuhan apa ini lebih supaya lebih efektif lagi ke depannya, Pak. Tapi ke depan Lebih konsisten lagi kita melakukan dan melaksanakannya ya Pak ya. harus koordinasi. Iya, jadi kita lebih melesat lagi. Melesat. Ya, melesat. Karena moto kita melesat, jadi ya kita harus lebih konsisten dalam melaksanakan moto sekolah kita tersebut. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama berarti Tidak mengganggu berbagi sama biasa berbagi terus belajar. Mundur pamit Pak.